Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nyubi Media di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel, yaitu tentang penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama, apa sih persamaan linear satu variabel itu? Biasanya disingkat dengan PLSV, yaitu sebuah persamaan yang menggunakan satu variabel sebagai perhitungan yang mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Di sini ada 8x kurangi 2 sama dengan 6x plus 2. Di sini kan variabelnya hanya satu macam x saja. Tidak ada y atau yang lainnya. Jadi hanya satu macam saja, yaitu variabel x. Di persamaan linear satu variabel di sini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama ada ruas kiri, kemudian ada ruas kanan. Batasnya adalah tanda sama dengan. Jadi perbatasannya ini adalah sama dengan. Di sebelah kirinya ini ruas kiri, di sebelah kanannya ruas kanan. Kemudian di sini ada macam-macam kalimat. Yang pertama, kemudian di sini ada macam-macam kalimat. Yang pertama, kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum diketahui hasil atau penyelesaiannya. Contohnya di sini, x adalah sebuah bilangan yang jika ditambah 4 adalah 2 kali dirinya. Nah, di sini kan x itu belum diketahui angka berapa. Kemudian di sini ada 5 ditambah x sama dengan 21. Nah, di sini juga x itu belum diketahui angka berapa. Kemudian yang kedua ada kalimat tertutup, yaitu kalimat yang sudah diketahui hasil atau penyelesaiannya. Contoh, 3 adalah salah satu faktor dari 12. Ini kan sudah diketahui hasilnya. 3 memang salah satu faktor dari 12. Kemudian 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nih, di sini sudah kelihatan hasilnya. Kemudian aturan pada persamaan linear satu variabel. Yang pertama, jika penjumlahan atau pengurangan berpindah ruas. Berpindah ruas itu maksudnya menyeberang melewati tanda sama dengan, dari ruas kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Maka tanda positif atau negatifnya dibalik. Jika menyeberang, maka tanda positif atau negatifnya dibalik. Contoh, di sini ada negatif 8 plus x sama dengan 12. Kalau negatif 8 ini dipindah melewati sama dengan, ini dari ruas kiri ke ruas kanan, maka yang tadinya negatif berubah jadi positif. Kemudian jika perkalian berpindah ruas, maka berubah menjadi pembagian. Di sini ada 3x sama dengan 12. 3x di sini maksudnya 3 dikali x ya. Sama kayak 3 pensil, berarti pensilnya kan kali 3. 3x sama dengan 12, maka jadinya x sama dengan 12 dibagi 3. 3 di sini yang awalnya 3 dikali x, kemudian di sini jadi bagi 12 dibagi 3. Perkalian menjadi penyebut pada pembagian. Kemudian jika pembagian berpindah ruas, maka jika penyebut menjadi perkalian dan jika pembilang menjadi penyebut. Contoh di sini ada 4 sama dengan x per 3. Jika pindah ruas, maka 3 yang awalnya jadi penyebut menjadi perkalian. 4 kali 3 sama dengan x. Kemudian yang satunya 4 sama dengan 12 per x. Kalau berpindah ruas, maka yang awalnya pembilang menjadi penyebut. Kemudian macam-macam persamaan linear satu variabel. Di sini macam-macamnya ada variabel ada pada salah satu ruas, di kiri saja atau kanan saja seperti ini. Variabel kan huruf-hurufnya di sini hanya ada di ruas kiri saja. Di kanan hanya ada angka. Kemudian ada yang variabelnya pada kedua ruas kiri dan kanan. Nah, di sini kan x-nya ada di ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian tipe soal persamaan linear satu variabel. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Contohnya seperti ini. 8 plus x sama dengan 10. Kemudian 10 dikurangi x sama dengan 8. Kemudian perkalian dan pembagian. Contohnya 8x sama dengan 16. 8x ini 8 dikali x sama dengan 16. Atau kalau pembagian 10 per x sama dengan 5. Kalau campuran, di sini ada 8x min 2 sama dengan 14. 8 dikali x kurangi 2 sama dengan 14. Ini kan ada perkalian, ini ada pengurangan. Kemudian yang satunya di sini ada pembagian dan penjumlahan. Dan kalau pecahan, nah pecahan di sini kan ada 10 plus 5x per 2 sama dengan 10. Ini pecahan di satu ruas. Kemudian ada namanya soal cerita. Soal cerita itu sebenarnya persamaan linear yang dibuat jadi cerita. Contohnya, berapa harga pensil jika Andi membeli 5 pensil dengan harga 10.000. Jadi di sini soal cerita nanti diubah menjadi persamaan linear. Kemudian cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, menyelesaikan persamaan linear artinya menentukan nilai atau angka yang tepat untuk mengganti variabel atau huruf. Contohnya di sini 8 plus x sama dengan 10. Nah, menyelesaikan itu maksudnya menentukan ini. Huruf x ini sebenarnya angka berapa? Nilai atau angka yang tepat untuk menggantikan variabel x.
Nah, di sini aturannya jika variabel ada di kedua ruas, kiri dan kanan, maka harus pindah agar berkumpul di salah satu ruas, kiri semua atau kanan semua. Jadi kalau variabelnya ada di kiri dan kanan nanti harus dikumpulkan, boleh di kanan semua atau di kiri semua. Seperti ini. Ini kan ada di kanan kiri. Nah, kalian kumpulkan dengan pindah-pindah. Boleh variabelnya di kiri semua, boleh di kanan semua. Seperti ini. Jika variabel hanya ada di salah satu ruas, kiri atau kanan saja, maka ikuti langkah-langkah sesuai dengan tipe soalnya. Nah, jadi cara menyelesaikannya itu ada beberapa macam. Yang pertama, tipe soal penjumlahan atau pengurangan variabel di salah satu ruas. Contoh di sini 8 plus X sama dengan 12. Nah, ini kan variabelnya hanya di kiri saja. Di kirinya sama dengan saja. Caranya pindahkan agar variabel dan konstanta itu angka tanpa huruf di ruas yang berbeda. Variabel di kiri semua dan konstanta di kanan semua, atau sebaliknya. Lalu hitung. Karena variabelnya di sini ada di kiri, maka konstantanya yang dikumpulkan ke kanan. 8 di sini kan plus. Kalau dipindah ke kanan jadi negatif. Hasilnya X sama dengan 12 dikurangi 8. Kemudian tinggal dihitung aja. X sama dengan 4. X sama dengan 4. 12 kurangi 8 kan hasilnya 4. Di sini sudah ketemu. Berarti 8 ditambah X sama dengan 12, berarti 8 ditambah 4 sama dengan 12. Artinya ini benar, X sama dengan 4. Kemudian yang kedua, ada tipe soal penjumlahan atau pengurangan variabelnya di kedua ruas. Contohnya 8 plus X sama dengan 12 min X. Langkah yang pertama, pindahkan agar variabel dan konstanta di ruas yang berbeda. Variabel di kiri semua atau konstanta di kanan semua, atau juga sebaliknya. Nah, di sini kan ada di kiri dan kanan ada variabelnya. Terus kiri dan kanan ada konstantanya, angka semua. Kemudian kita kumpulkan aja, biar yang di kiri nanti apa, di kanan nanti apa. Nah, kalau saya biasanya yang variabel saya taruh di kiri semua. Di sini variabel yang di kanan saya pindahkan. Yang tadinya min X menjadi plus X. Kemudian konstanta yang ini juga saya pindah ke kanan, biar mengumpul semua. Di sini kan 8 itu positif, kalau dipindah jadi negatif. Jadinya X plus X sama dengan 12 min 8. Tinggal dihitung. X tambah X, 2X, 12 kurangi 8, 4. Dan kalau sudah, langkah yang kedua, jika variabel masih memiliki koefisien atau angka yang menempel pada variabel, maka pindahkan koefisien ke ruas yang berbeda, lalu hitung. Di sini kan variabelnya X. X masih punya angka 2. Nah, 2-nya ini dipindah biar X-nya sendirian. 2X sama dengan 4. Kalau 2-nya dipindah, 2X itu kan 2 kali X. Perkalian jadi pembagian. X sama dengan 4 per 2. Hasilnya X sama dengan 2. Kemudian tipe soal perkalian atau pembagian. Pindahkan koefisien atau angka yang menempel pada variabel pada ruas yang berbeda dengan variabel. 5X sama dengan 15. Nah, biar X-nya sendirian berarti 5-nya dipindah. 5 kali X menjadi 15 per X. Perkalian jadi pembagian. Hasilnya X sama dengan 3. Ini kalau soal perkalian. Kalau soal pembagian, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, 4 sama dengan X per 3. Biar X-nya sendirian berarti 3-nya harus dipindah. 3 ini kan awalnya pembagian, penyebut menjadi perkalian. 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12. Contoh yang kedua, 4 sama dengan 12 per X. Biar X-nya sendirian berarti 12-nya dipindah. Pembilang jadi penyebut. Nah, seperti ini. 4 per 12 sama dengan 1 per X. Kemudian ini disederhanakan biar nanti bisa dihitung lagi. 4 per 12 disederhanakan jadi 1 per 3. Nah, sudah sampai sini. Biar X-nya tahu berapa, tinggal dilihat aja. Di atas kan sama-sama 1. Berarti dilihat yang bawah. Karena yang di atas sama-sama 1 berarti harusnya yang bawah sama-sama 3. 3 sama dengan X. Atau X itu hasilnya sama dengan 3. Kemudian yang selanjutnya, tipe soal campuran. Campuran itu ada penjumlahan, ada perkalian atau pembagian dan lain-lain. Jadi ini 8X min 2 sama dengan 6X plus 2. Langkah yang pertama, pindahkan agar variabel dan konstanta di ruas yang berbeda. Variabel di kiri semua atau kanan semua atau sebaliknya. Lalu hitung. Yang awalnya seperti ini, jadi seperti ini. Variabelnya saya pindah ke kiri semua. Jadi 6X ini menjadi min 6X. Kemudian 2-nya juga ini saya pindah. Min 2 jadi plus 2. Kemudian dihitung. 8X kurangi 6X ketemu 2X. 2 ditambah 2 ketemu 4. Kalau sudah, jika variabel masih memiliki koefisien, maka pindahkan koefisien ke ruas yang berbeda lalu hitung. 2X sama dengan 4. Biar X-nya sendirian, 2-nya dipindah. Jadi X sama dengan 4 per 2. Berarti X sama dengan 2.
Kemudian kalau soal pecahan seperti ini, yang pertama pindahkan penyebut di ruas berbeda agar tidak jadi pecahan lagi. Nah ini kan pecahannya hanya di salah satu ruas, maka biar tidak jadi pecahan lagi, yang jadi penyebut ini pindahkan ke ruas yang berbeda. Yang asalnya di kiri pindah ke kanan. Nah 2x ini dipindah biar di kanan, karena awalnya penyebut, kalau dipindah jadi perkalian 5 kali 2x, dihitung dulu. Nah hasilnya 10 plus 5x sama dengan 10x. Kemudian lanjutkan seperti itu soal penjumlahan pengurangan atau yang campuran tadi. Kemudian lanjutkan seperti yang sudah kita bahas tadi. Biar bisa dihitung maka harus dikumpulkan variabel dengan variabel. 5x pindah ke kanan. Nah 10x karena di sini tadi plus 5x, di sini ganti min 5x karena pindah ruas. Dihitung 10 sama dengan 5x. Kemudian pindah juga, awalnya perkalian jadi pembagian. 10 per 5 sama dengan x, maka x sama dengan 2. 10 bagi 5 kan 2. Kemudian kalau tipe soal pecahan yang pecahannya ada di kedua ruas, langkah yang pertama kalikan silang antara kedua ruas. Kalikan silang seperti ini. Jadi penyebut yang kiri dengan pembilang kanan, penyebut kanan dengan pembilang kiri. Hasilnya seperti ini. 10 plus 5x kan dikali 4 seperti ini. Kemudian 2 dikali 20, 2 kali 20. Nah kalau yang di dalam kurung harus dikalikan semua. 10 kali 4, 5x juga kali 4. Hasilnya 10 kali 4 kan 40, 5x kali 4, 20x. Dan yang ini 2 dikali 20x, hasilnya 40x. Kemudian kalau sudah, lanjutkan seperti tipe soal penjumlahan dan pengurangan atau tipe campuran seperti yang tadi. Tinggal dilanjutkan aja. Pindah-pindah, ketemu seperti ini. 40 sama dengan 20x. Kemudian 20x, x-nya pilih sendirian, 20-nya dipindah, jadi seperti ini. Disederhanakan, 40 bagi 20 ketemu 2, maka x sama dengan 2. Kemudian yang terakhir ada tipe soal cerita. Contohnya di sini, Andi membeli 4 pensil dengan harga 10.000 dan mendapat kembalian 2.000. Maka harga sebuah pensil adalah, nah cara mengerjakannya, rubah soal cerita tersebut menjadi kalimat matematika dengan mengganti benda dengan huruf atau variabel. Jadi bendanya di sini kan ada pensil. Pensil ini diganti dengan huruf, bisa X, bisa A, bisa B, dan lain-lain. Seperti ini. Pensil saya rubah menjadi X, karena tadi 4 pensil, maka jadi 4X. 4X sama dengan 4, 4X sama dengan 4 pensil. Kemudian harganya kan 10.000, 4 pensil sama dengan 10.000. Harganya 10.000, mendapat kembalian 2.000. Nah, karena bayar 10.000, kembaliannya 2.000, berarti kita cukup bayar 8.000 aja. Ini dikurangi 2.000, kembaliannya kan 2.000. Dia langkah yang kedua, lanjutkan seperti tipe soal penjumlahan dan pengurangan atau tipe campuran. Nah, 4x sama dengan 10.000 dikurangi 2.000. Ini dihitung ketemu 8.000, terus biar x-nya sendirian, 4-nya dipindah. X sama dengan 8.000 dibagi 4, maka x sama dengan 2.000. Maka harga pensil sama dengan 2.000 rupiah. Caranya seperti itu. Nanti masih banyak lagi macam-macam tipe soal, tinggal nanti pengaplikasiannya kalian rubah aja nama benda itu menjadi huruf, bisa X, A, B, C, atau yang lain-lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman kalian, serta klik tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.